Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Semoga selamat sentosa seluruh alam. Nda ujara karna, wawani kaider kulupa, katutupan kusilupa, apanya ning aminget, kasilip-kasilipkeun, kumala jati ning raga, kena kututur ning jagat, malapat di sarira. Ini ucapan orang-orang yang tenggelam dalam ketidaksadaran, tertutup oleh kealpaan, karena mereka dalam keadaan tidak sadar, terlangkahi, tersembunyikan oleh pangkal kenistaan pada tubuh, terpengaruhi oleh cerita-cerita dunia, membayangi dalam diri. Kalimat atau kidung yang dibacakan tadi adalah kutipan dari naskah atau kitab Sang Hyang Raga Dewata. Kitab Suci Sunda. Kemudian beberapa naskah Sunda kuno yang memberikan ajaran didaktis banyak yang dijadikan pedoman berperilaku bagi orang Sunda, sebut saja Sang Hyang Siksa Kandang Karasiang. Namun jauh lebih mendalam bila kita memahami kitab Sewaka Dharma dan Siksa Guru, istilah siksa bermakna ajaran. Bila kita mengacu dalam kesejarahan agama Hindu, siksa adalah sebuah ajaran mula-mula yang dikategorikan masuk dalam Vedanga. Kitab suci orang Sunda yaitu Sambawa, Sambada, dan Winasa. Telah dimaklumi agama Sunda sudah ada semenjak sebelum Dewa Warman bertahta di Salakanagara tahun 130 hingga 168 Masehi. Dihitung hingga sekarang, eksistensinya sudah lebih dari 20 abad atau 2000 tahun, bahkan mungkin lebih. Kitab suci sebagai pegangan disebut Sambawa, Sambada, dan Winasa. Tiga kitab yang ditulis oleh Prabu Resi Wisnu Brata. Pikukuhan agama Sunda Pajajaran dituliskeun di nalayang Sambawa, Sambada, Winasa anu dituliskeun ku Prabu Resi Wisnu Brata. Nya inyana anu tukang tapati ngongora, inyana anu sainyana ngagalurkeun jadi kabehan pada ngarti agama anu kiwari disebut agama Sunda Pajajaran tea. Agama anu hanteu ngabeda-bedakeun, boro-boro ngagogoreng ngahaharuan agama sejen lantaran eueuh agama anu teu hade. Anu hanteu hade mah lain agama tapi metakeun agama jeung laku lampah arinyana. Ajaran-ajaran agama Sunda Pajajaran dituliskan dalam kitab suci Sambawa, Sambada, Winasa yang dituliskan oleh Prabu Resi Wisnu Brata. Dialah yang suka bertapa dari semenjak muda. Dia pula lah yang mengajak semua jadi mengerti agama yang sekarang disebut agama Sunda Pajajaran, yakni agama yang tidak membeda-bedakan, bahkan juga tidak menjelek-jelekan, memusuhi agama lain. Sebab tidak ada agama yang jelek. Yang jelek itu bukan agama, tapi cara mengamalkan agama dan kelakuan mereka. Secara hipotetis, tokoh Prabu Resi Wisnu Brata menurut cerita pantun adalah Rakyan Dharma Siksa, Prabu Sang Hyang Wisnu. Rakyan Dharma Siksa Prabu Sang Hyang Wisnu yang bertahta pada tahun 1175 hingga 1297 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah Pustaka Wangsakerta, sebab salah satu di antara raja-raja Sunda yang berperangai arif bijaksana sebagai resi dan gencar menyiarkan agama kala itu hanya raja ini. Mungkin sebelum 3 buah kitab suci tadi ia tulis, entitas agama Sunda selama lebih kurang 1 milenium atau 1000 tahun masih bersifat agama tidak resmi. Baru semenjak kerajaan Sunda di bawah pemerintahannya, agama Sunda disahkan oleh negara. Dalam pantun sakral Bogor, episode Tunggul Kewung Bijil Sirung, diceritakan penyebar agama Sunda pertama adalah seorang tokoh yang menyandang julukan Mending Laya Hadikusuma. Setelah ia mendapatkan layang Salakadomas dari jagat Jabaning Langit. Secara harfiah, layang Salakadomas berarti kitab suci 800 ayat yang berisi tentang ajaran kesempurnaan hidup dari semenjak lahir Sambawa, dewasa sampai tua Sambada,
dan kematian serta kehidupan di alam hyang atau winasa. Bagaimana bunyi tiap ayat dalam ketiga kitab suci tadi? Orang Rawayan atau Baduy pun tetap merahasiakannya. Pada zamannya, Siliwangi masih bertahta di Pakuan Pajajaran. Isi ketiga kitab suci tadi selalu dibaca pada malam yang sunyi, hening, penuh ketentraman, yaitu pada puncak upacara Kuwera Bakti di Balai Pamunjungan Ki Harahyang. Beratapkan langit bebas, diterangi cahaya Damar Sewu, berbaur dengan cahaya bulan purnama, dipimpin oleh Bramesta Pendeta Agung Negara. Keesokan harinya, ketiganya diarak dalam jampana Niskala Wastu, berkeliling di halaman Balai Pamunjungan, lalu ke Kompleks Pakuan yang sekarang berada di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, dalam naskah atau kitab Sang Hyang Sasana Mahaguru disebutkan bahwa tiga nama kitab itu adalah Sang Hyang Siksa Kandang, Sang Hyang Siksa Kurung, dan Sang Hyang Siksa Dapur. Hyang Tunggal Tatwa Panganjali, Ngawandawa di jagat kabeh alam sakabeh, Kalanggia di Saniskara, Hung Tatia Ahung. Sang Hyang Agung yang Maha Esa, dialah yang sebenarnya sang penyembahan, tiada beranak, tiada bersaudara, mempunyai teman pun tidak di jagat dan di alam ini, yang paling unggul di segala-galanya. Hung, nah itulah sang benar sejati, Ahung. Kepadanya orang Sunda menyembah, minta perlindungan, sebab hanya Inyanalah yang memiliki kebenaran sejati dan hakiki. Ikutilah ajaran kitab ini. Jika hidupmu lebih kereta atau makmur, jiwamu lebih tingtrim, tentram, dan lebih penyayang terhadap sesama adalah bukti kebenaran. Namun bukan berarti menunjukkan bahwa kitab ini yang benar. Sekali lagi, bukan kitab ini yang benar, tetapi Tuhanmulah yang benar, Sang Hyang Kersalah yang mengajarkan kebenaran itu untukmu. Kamu bakal hubel hirup, berumur panjang. Cak.